Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD Muhammadiyah Kajen kelas 4? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan Bu Isti dalam video pembelajaran Kemuhammadiyahan bab 3 Sejarah Kemuhammadiyahan part 1. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan seorang khatib Kesultanan Keraton Yogyakarta sekaligus pedagang. Kata Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Muhammad yang artinya Nabi dan Rasul Allah terakhir, dan mendapat tambahan ya nisbiyah yang artinya pengikut. Sehingga Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pemahaman dan pemikiran dari mentadaburi Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 104. Dan di samping itu juga terdapat sebab-sebab Muhammadiyah berdiri yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal atau dari dalam yang meliputi ketidakmurnian amalan Islam yang masih terpengaruh keyakinan dan budaya dari luar Islam yang tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad. Kemudian, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mempunyai atau belum mampu menyiapkan generasi yang siap sebagai khalifah Allah di bumi. Sebab eksternal atau dari luar yang meliputi semakin gencarnya kristenisasi pada masyarakat, kemudian penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa lain, dan pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaruan Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan. Melihat keadaan umat Islam waktu itu dalam keadaan jumud atau beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada awalnya, dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ditolak, bahkan mengakibatkan kemarahan seorang kiai penjaga tradisi, Kiai Penghulu Kamaluddin Ningrat, sehingga surau atau langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan dirobohkan karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern milik Belanda waktu itu. Akhirnya perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan diterima dan mendapatkan sambutan dari keluarga dan teman dekatnya berkat ketekunan dan kesabaran beliau. Profesi sebagai pedagang sangat mendukung perjuangan dan dakwah yang dilakukannya, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Sehingga untuk mengorganisir kegiatan tersebut, maka didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air dengan ribuan amal usahanya. Kemudian Muhammadiyah juga melakukan pembaruan-pembaruan, di antaranya pembaruan Muhammadiyah bidang agama. Pembaruan dalam bidang agama adalah memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hal akidah atau keimanan dan ibadah. Pemurnian bidang akidah yaitu Muhammadiyah bergerak untuk tegaknya akidah Islam yang murni,
bersih dari gejala-gejala kemusyrikan atau syirik yang artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah atau tambahan atau pengurangan dalam ibadah, dan khurafat atau cerita keyakinan yang tidak masuk akal. Sedangkan dalam bidang ibadah, Muhammadiyah berjuang menegakkan ibadah seperti yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Di antara praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW di antaranya pemujaan arwah nenek moyang dan benda keramat, kemudian upacara selamatan pada peringatan-peringatan tertentu seperti kehamilan, kematian, dan lain sebagainya, dan ziarah dan memohon ke makam yang dianggap suci dan keramat. Mengenai wujud nyata pembaruan bidang agama yang dilakukan Muhammadiyah diantaranya penentuan dan penyesuaian arah kiblat yang tepat, kemudian penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau metode hisab. Yang ketiga, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging hewan kurban oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat, dan penyampaian khutbah dalam bahasa daerah sebagai pengganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Kemudian penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang tidak bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, menyederhanakan makam atau kuburan yang semula dihiasi dan dibangun secara berlebihan, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang yang dianggap suci atau wali, dan penggunaan kerudung untuk wanita, dan pemisahan laki-laki dengan perempuan dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Untuk tugas siswa, silahkan tuliskan pada lembar kerja siswa nama, kelas, nomor absen, dan mupel. Kemudian kerjakan soal-soal berikut ini, lalu kirimkan ke WA guru mapel ya. Demikian video pembelajaran pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari serta dapat dipahami dengan baik oleh anak-anakku kelas 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum